Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Dan hari ini kita juga akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Kita mengingat kembali betapa kasih Tuhan luar biasa buat setiap kita. Mari kita satukan hati kita. Kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Kita mau mengucap syukur akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih buat pagi yang indah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Melayakkan setiap kami, menguduskan kami untuk kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih-Mu pagi hari ini kami boleh ada. Dan kami boleh bersama-sama menaikkan setiap pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang ditinggikan, hanya Engkau Tuhan yang disembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
pujian ini. Hadiratmu Tuhan turun atas setiap kami. Bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Mengangkat tangan kami, hati kami di hadapan-Mu. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Segalanya hanya bagi Yesus. Kau Allah yang kudus. Berapa yang ada kami adalah umat-Mu. Kami rindu Tuhan untuk kami lebih lagi menyenangkan hati-Mu. Dan pagi hari ini kami percaya bahwa Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami rindu bersuka cita. Kami bersorak-sorai meninggikan Engkau Allah yang luar biasa. Mari ya Tuhan, Kau akan melihat setiap hati kami. Dan Kau akan mendapati hati kami yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Kami rindu memuji Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Karena sungguh ajaib kasih-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya kalau hari ini kami boleh ada di tempat ini.
Semua karena kasih Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan biarlah segala pujian dan segala keagungan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami mau bersama-sama bangkit menyerukan nama Yesus, satu nama yang berkuasa dalam hidup kami. Kasih-Mu, kuasa-Mu tidak akan pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan. Dan setiap kita boleh sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Oleh karena kasih-Nya kita semua boleh diselamatkan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Kita semua boleh bertepuk tangan bersuka cita di hadapan Tuhan. Karena sungguh Yesus adalah Allah yang begitu ajaib dan mengasihi setiap kita. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus, Yesus, Yesus.
haleluya. Mau lebih lagi menyerukan nama Yesus? Amin. Amin. Mana suaranya ya? Belum semua. Haleluya, katakan amin. Amin. Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian ini ya. Serukan namanya, karena dia Allah yang sungguh maha besar dan mulia, yang layak ditinggikan dan disembah. Terima kasih. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Sama-sama serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya, yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, kami menyerukan namamu Tuhan. Haleluya Yesus, semua Engkau luar biasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, takkan dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa, kau luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kami menyerukan namamu Tuhan, namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya, yang luar biasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya, yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam kita semua bersukacita menyerukan nama Tuhan, nama Yesus, nama yang berkuasa dalam hidup kita. Saatnya kita akan berikan kurban syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mohon untuk Bapak Toga menaikkan doa untuk persembahan. Haleluya. Engkau berkuasa di atas segala nama Tuhan. Begitu pujian kami bertahta di tempat-Mu Tuhan. Kiranya segala pujian kami Tuhan yang kami suarakan dari hati kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu, karena kami
merasa Engkau layak dipuji, disembah karena segala yang Engkau berikan kepada kami, berkat yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan sepanjang hidup kami. Demikian pujian kami, sebentar kami akan mempersembahkan sebahagian yang Engkau telah Tuhan telah Engkau berkati dalam hidup kami. Berkat-Mu yang kami terima dari Engkau Tuhan, sebentar kami mau mengumpulkan Tuhan persembahan yang kiranya berkenan di hadapan-Mu. Berkati setiap tangan yang akan mengulurkan, sekiranya semua yang diberikan tidak sia-sia, dan juga berkati setiap pelayanan di tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kebangkitan-Mu menghidupkan setiap kami. Bahkan kami beroleh bagian bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan surga yang kekal. Terima kasih, itulah jaminan yang pasti dalam hidup kami. Dan biarlah Roh Kudus yang selalu menguatkan setiap kami, menuntun langkah hidup kami, sehingga kami boleh mengerjakan akan setiap keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saatnya kami siap untuk terima kebenaran firman-Mu. Kami percaya pagi hari ini kami semua diberkati
oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri bersama-sama, kita menaikkan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat.
Kami datang bersama-sama seluruh jemaat yang hadir untuk berbakti kepada Tuhan, dan kami telah memberikan persembahan pujian kami. Kiranya semua menjadi dupa yang berbau harum dan berkenan kepadamu. Dan waktu selanjutnya kami siap menerima firman. Hamba-Mu yang berdiri untuk menyampaikan firman, bukan hamba-Mu saja, tapi disertai Roh Kudus, disertai penyertaan Tuhan, sehingga firman Tuhan jadi berkat bagi hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan bagi kami yang mendengarkan firman Tuhan. Bagi yang tidak bisa hadir karena masalah, karena persoalan, karena tantangan, karena kelemahan, kiranya Tuhan tolong mereka dan menolong mereka untuk hari-hari selanjutnya dapat datang bersama-sama kami berbakti memuji nama Tuhan. Dan siap kami menerima firman. Berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Hari ini perjamuan suci nanti dibagikan. Sebelumnya mari kita akan menerima firman Tuhan. Saya tergerak untuk menyampaikan dari surat kepada orang Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Seharusnya sampai ayat yang ke-13, 14. Tapi ayat 1 sampai ayat yang ke-4 minta tolong dibantu untuk dibaca. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Ibrani ayat 1 pasal 1 sampai yang keempat. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Amin. Amin. Perikop ini bicara Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Surat kepada orang Ibrani ini tidak ada yang menyatakan diri sebagai penulis atau pemberi dari surat Ibrani ini. Ini ditujukan kepada orang Israel. Diperkirakan menurut tata bahasanya ini Rasul Paulus, tetapi tidak dikatakan. Yang lain selalu memakai nama yang menulis, tetapi ini tidak, cuma surat kepada orang Ibrani. Jadi tidak dinyatakan siapa yang menulis ini dan apa tujuannya dan sebagainya, tidak ditulis namanya. Tapi penafsiran Alkitab diperkitakan orang Ibrani, yaitu Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus pernah menganiaya orang Kristen. Kalau tidak ditegur, ditegatkan sama Tuhan, mungkin dia tetap melawan orang Kristen sebagai pengikut Yesus Kristus. Tapi didatangi sehingga dia buta sementara dan dipulihkan. Ya, Allah berfirman melalui perantaraan anaknya. Saya baca ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah sedang berulang kali dan yang berbagai-bagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Allah selalu berbicara sama manusia dengan berbagai macam cara melalui nabi-nabi.
Kalau waktu zaman manusia belum jatuh, Allah langsung berbicara kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat ya, nanti kalau kamu makan kamu mati. Tapi setan mendengar itu, setan tahu itu, dia bicara melalui ular. Apakah Allah mengatakan tidak boleh makan buah-buahan yang di taman? Oh tidak, boleh dimakan. Cuma satu yang tidak boleh, yaitu bunga pengetahuan baik dan jahat. Kalau makan mati. Oh tidak, kata setan. Kamu tidak akan mati, kamu nanti pintar seperti Allah. Terus dilihat oleh Hawa, wah apa iya benar ya, buah ini akan seperti Allah. Mungkin bicara sama Adam dan dimakan. Apa kata setan? Tidak terjadi. Sehingga akhirnya menjadi telanjang. Waktu Allah, Adam di mana engkau? Adam sembunyi karena telanjang. Dia tahu telanjang setelah makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dia sembunyi. Adam, di mana kau? Aku takut karena aku telanjang. Loh, kenapa? Apa sudah makan buah pengetahuan baik dan jahat? Ya ular yang mengatakan. Waktu zaman Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, Allah selalu berbicara dengan Adam. Tapi setelah jatuh ditafsirkan, itu selama 4.000 tahun lamanya dia hidup bersama dia Allah. Kalau menurut Allah 4 hari, tapi kalau menurut manusia 4.000 tahun. Penafsiran Alkitab. Akhirnya jatuh dan Tuhan marah sama Adam. Kamu itu debu, kembali kamu ke debu. Asalmu itu debu. Kamu ingin menjadi seperti Allah. Ya seperti itulah ceritanya. Sehingga Allah berbicara melalui berbagai-bagai nabi. Pada zaman dahulu kala Allah berulang kali dan berbagai-bagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Melalui Nabi Nuh, Nabi Musa, Abraham. Terus Allah itu terus ngomong, maksudnya nuruto, taato, kowe nek nurut, nek kowe taat, tak lindungi, tak sertai, tak berkati. Nek kowe ora nurut, ya tahu sendiri akibatnya. Dan kenyataan yang tidak nurut waktu zaman Nuh, berapa ribu orang dihantam dengan air bah. Zamannya Musa juga menderita karena tidak nurut. Penurutan ketaatan itu penting. Apa kata Tuhan? Ya amin. Maka kalau kita memuji, kalau mendengar firman Tuhan selalu berkata amin. Artinya oke, siap menurut melakukan. Kalau saya dan saudara menurut firman, apapun persoalan saudara ditanggung oleh Allah sendiri. Tapi kalau tidak nurut, debu kamu kembali ke debu, mati kamu. Dalam mati ini juga bicara tentang mati karena kehidupan rohani. Ya kehidupan usaha, apa saja, mati kamu. Sehingga saya setiap kali berpikir yang jahat, kamu ingin mati apa? Kamu ingin dipakai Tuhan apa enggak? Kamu ingin diberkati Tuhan apa enggak? Angkat tangan. Saya ingin diberkati Tuhan. Nurut. Kalau orang nurut sama Tuhan, walaupun ada masalah, memang masalah selalu mendahului pencobaan untuk melihat orang itu nurut apa tidak. Seperti Ayub juga begitu. Setan dan diberkati, ya, tapi kamu cuma boleh menghapus itu keluarganya loh. Baru kamu diberkati. Dan terus menerus seperti itu. Sehingga istrinya tidak nurut, tidak tahu jadi apa. Jadi ketidaktaatan, ketidaknurutan itu berbahaya. Walaupun mengalami kesukaran Allah geleng kepala. Tapi kalau orang nurut, tahan. Seperti Ayub. Walaupun bangkrut total, anaknya meninggal kena taufan,
harta bendanya habis, kena penyakit, dipulihkan 2 kali lipat. Mungkin saudara waktu masih muda seringkali ke kanan ke kiri, mungkin kehidupannya jatuh bangun. Tapi setelah tua seperti saya, nurut. Tuhan bilang nurut. Karena Alkitab mengatakan semakin tua semakin nurut. Waktu muda nuruti daging, tapi setelah tua nurut Tuhan. Tuhan bicara. Sehingga saya sendiri sebagai seorang hamba Tuhan, sebenarnya saya tidak bisa berdiri di sini. Tapi Tuhan bilang, kamu nurut apa enggak? Nurut loromu apa nurut Tuhan bisa memimpin kamu pada waktu sakit? Ya itulah, Tuhan bisa bicara dengan siapa saja. Juga bisa bicara dengan satu sama lain, antara suami istri, antara jemaat. Kalau saya nanti tidak ada, Tuhan bisa bicara lewat Budi. Jadi tidak mungkin tidak. Saya juga tidak ada artinya. Kalau saya masih hidup mungkin dipakai. Tapi kalau saya sudah mati, saya tidak ada yang melanjutkan Budi akan berbicara lewat Budi. Bahkan melewat siapa saja. Bisa lewat Agus, bisa lewat Toga, bicara. Itu kudu diikuti. Karena apa? Pada zaman akhir ini berbicara lewat anak. Setelah Tuhan Yesus, saudara, setelah Tuhan Yesus mati dan hidup kembali naik ke surga, murid-murid bilang, stop, kata malaikat. Allah yang kamu lihat, Yesus yang kamu lihat naik ke atas akan turun kembali. Yang penting kamu apa katanya? Turuti, taati. Untuk itu, saudara, kalau sekarang ini Tuhan bicara melalui saudara-saudara. Bisa saudara bilang sama istri saudara, bisa bilang sama anak saudara. Waktu saya di bis, saya membaca. Ada ibu dan anak-anak. Bapak orang Kristen ya? Iya. Oh nanti ke Jakarta Pak, mampir ke tempatku katanya. Aku juga Kristen. Itu waktu dari Madiun mau pulang ke Pracimantoro. Ya itulah sedikit kesaksian. Untuk itu Tuhan bisa bicara dengan siapa saja. Atau langsung juga bisa. Tapi itu tentu pengalaman menentukan. Kalau dulu saya kalau mau khotbah saya mesti datang ke gereja-gereja mana. Ya gereja saya ini Baptis, gereja Baptis. Sehingga di Jopuro itu sekarang didirikan gereja Baptis. Di Jopuro Slogoimo. Ya itu sedikit kesaksian. Untuk itu saya akan baca berbagaimana cara berbicara melalui nabi-nabi. Sekarang Allah tidak berbicara lewat nabi. Lewat Yesus, lewat saudara. Untuk itu kalau saudara hidupnya benar, wow, orang Kristen. Tuhan bisa bicara, menyaksikan. Karena Tuhan bilang, kamu garam dan terang dunia ini. Jadi garam dan terang, jadi saksi. Untuk itu saya sendiri setelah Tuhan, oh Tuhan, saya mau bicara apa ini? Saya mulai dulu tidurnya di gereja. Sehingga saya kalau tidur juga di gereja. Ya itu sedikit kesaksian. Jadi berbagai macam cara. Tadi saya katakan, siapa yang nulis surat Ibrani tidak dikatakan. Ditafsirkan, dipikirkan tata bahasanya salah satu murid Tuhan yang baru bertobat, yang benci sama kekristenan, yang menganiaya. Melalui Rasul Paulus, Allah berbicara melalui Rasul Paulus, ditafsirkan. Rasul Paulus itu benci sama orang Kristen, dibunuh waktu mau berangkat mau membunuh, ditegur sama Tuhan. Kamu mau kemana? Berhenti. Kamu siapa? Aku Yesus yang kamu aniaya.
langsung pingsan dan buta dalam kondisi waktu tertentu. Akhirnya dia menjadi Rasul Paulus, menulis surat, ditafsirkan Timotius ini muridnya Rasul Paulus. Ya dan sebagainya. Saya tidak akan terangkan banyak. Yang penting tujuan utama. Ayat yang kedua, minta tolong dibaca dari Ibrani. Ayat yang kedua, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Iya. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Iya. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan berbagai perantaran anaknya, melalui anaknya Yesus. Ini jadi persoalan. Masa Allah punya anak katanya? Loh, Allah itu bisa-bisa saja, tetapi melalui Maria waktu Yusuf mau mencerai karena sudah mengandung lebih dahulu, ditegur sama malaikat. Itu mengandung bukan karena hubungan suami istri, karena Roh Kudus beserta dengan Maria. Terus Yusuf angkat tangan dan menerima sebagaimana mestinya sebagai istri, dan akhirnya punya anak-anak. Tetapi ini anak bukan karena hubungan suami istri, karena Roh Kudus. Untuk itu saya ulang, maka pada akhir zaman ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya melalui Yesus sebagai anak Allah. Bukan anak seperti manusia lahir dari kandungan, bukan. Itu karena firman yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi semuanya ini, ciptaan Tuhan ini milik Yesus. Yesus yang punya hak. Untuk itu kalau saudara berdoa minta dalam nama Yesus, memuji dalam nama Yesus. Karena yang berhak menerima cuma dia. Kenapa? Karena menurut Yohanes itu terjadi dari firman. Yesus itu karena firman. Dan manusia melanggar karena firman. Dan firman ini telah menjadi manusia sebagai anak Allah. Untuk itu ini semua berbicara tentang Yesus. Kitab Injil ini berbicara tentang Yesus. Memang ada ahli Taurat. Waktu zaman dulu bicara lewat Musa melalui Taurat. Tetapi akhir zaman melalui Yesus, melalui Roh Kudus. Maka pergilah kamu ke ujung jadi ke semua bangsa itu muridku, ajarkan mereka seperti saya. Saya ini tidak ada tujuan jadi pendeta. Saya kerja di Surabaya, di bengkel mobil. Itu saja saya minggat dari orang tua saya, tidak ngomong. Kerja di pembangunan, di Kenjeran, pembangunan tentara, terus masuk bengkel, dan di bengkel itu sakit saya, tidak bisa sembuh. Setiap kali kerja jantung berhenti, setiap kali kerja jantung berhenti, setiap kali kerja jantung berhenti, diantar pulang. Lama-lama sakit berat dan saya nunggu mau mati, enggak mati-mati ya. Terus saya pulang ke Madiun, mati-mati di Madiun, di tempat orang tua angkat saya. Juga kok enggak mati-mati di Madiun. Saya ketemu majelis gereja mungkin, dikasih uang. Saya sebenarnya ini untuk pendeta, tapi saya tergerak berikan sama Abdullah, nama saya Abdullah. Terus saya pergi ke Purwantoro, ya enggak mati-mati. Seringkali aku digendong kalau mau pelayanan. Kalau lewat sungai di Wonogiri ini saya mesti digendong. Ya enggak mati-mati, malah sembuh. Sehingga kurang lebih buka gereja 18 tempat. Di sini saja 5. Di Nguter. Dan
di berbagai-bagai tempat lah yang Tuhan izinkan sembuhkan. Saya kalau mendoakan orang sakit sembuh, anak tidak nangis berbulan-bulan tidak sembuh ke dukun. Saya dukun Kristen tak doakan, saya sendiri khawatir jangan-jangan tidak sembuh, tak doakan sembuh. Bahkan saya pernah diundang camat di Slogoimo untuk berdoa, tak doakan, aku tidak berani tumpang tangan. Saya cuma, ya Pak camat ini sembuhkan ya Tuhan, tidak tahu sembuh apa enggak, tapi saya pulang. Pokoknya banyak orang mau mati di kepala desa juga tak doakan, tidak malah mati malah sembuh, ya dan sebagainya. Itu diantaranya. Untuk itu kalau orang dipakai Tuhan, segala sesuatu disertai Tuhan. Kalau saudara jadi anak Tuhan dan setia sama Tuhan, pasti walaupun ada pencobaan sampai hancur total seperti Ayub, akan dipulihkan, akan diberkati Tuhan. Baik anaknya, baik istrinya, baik usahanya, baik pekerjaannya. Kalau memang yakin. Seperti gimana pengalaman saya sendiri. Ya. Karena ini milik Dia, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semua. Bahkan dunia ini dijadikan melalui Yesus. Yesus itu firman yang menjadi manusia. Sehingga Allah berkata, hendaklah ada matahari, bulan dan bintang. Jadilah ada tumbuh-tumbuhan di sungai. Jadi. Itu firman Yesus. Seperti saya ini menyampaikan firman Yesus, yaitu Yesus sendiri. Kalau saudara menerima firman, berarti menerima Yesus. Maka Tuhan mengatakan, aku jalan kebenaran dan kehidupan, tidak seorang sampai kepada Bapa kalau tidak lewat aku. Kalau tidak percaya Yesus, tidak ketemu sama Allah. Karena Allah dan Yesus itu satu, tapi bisa dua. Itu menurut maunya. Jadi tidak ada alasan orang, masa Allah punya anak? Loh, Allah punya anak, tapi bukan seperti kamu anak lahir dari hubungan suami istri, itu dari Roh Kudus. Ya, diantaranya itu. Jadi semuanya ini untuk Yesus. Yesus akan memberikan kepada yang dikasihinya, termasuk saudara, termasuk saya. Ini pemberian. Untuk itu tekun dan setia, saudara akan dilebih menerima pemberian. Ayat yang ketiga, silakan membaca. Ayat yang ketiga, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Gambar hidup Allah itu Yesus. Terus, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ya, ditopang, diberi kekuatan, ditopang oleh firman. Terus, dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Iya, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan wujud gambar Allah dan manusia, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Semua ditopang. Matahari waktu saya di Korea, ya sama saja di sini. Ya dari sana ke barat. Siapa itu yang menopang? Tuhan. Dia tidak mungkin jatuh kalau tidak dijatuhkan. Saudara ingin menjatuhkan matahari, bulan, bintang, kalau bukan Tuhan tidak bisa. Kalau Tuhan baru bisa. Ditopang dengan kekuatan. Untuk itu, kalau saya bisa bicara, ini karena Tuhan. Bukan karena saya bisa. Saya ini sekolah cuma ST, bangunan, itu saja tidak lulus. Pulang, saya ke Surabaya, minggat saya. Tapi ternyata saya tidak tahu ibu saya mati di mana. Cuma saya ingat pada waktu tidur malam, di mana Bapak? Bapakmu punya tugas, itu aja. Tapi tahu-tahu ibu saya meninggal, dan aku tidak tahu di mana meninggalnya. Itulah keadaan saya yang sebenarnya.
Namun saya mengenal Yesus, saya tidak takut, saya tidak khawatir. Selalu ditopang, selalu ditolong oleh Tuhan. Dan dia lebih besar dari malaikat-malaikat. Waktu mau lahir ditopang malaikat Jibril. Maria ragu-ragu, jangan, itu mengandung karena Roh Kudus. Itu karena malaikat yang memberitahu. Tetapi akhirnya malaikat harus nyembah sama Yesus. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Yesus punya kuasa menciptakan segala sesuatu, punya Yesus. Kalau saudara sekarang ini dalam kebingungan, datang saja. Dalam sakit penyakit, datang saja. Saya pernah sama Agus, tidak tahu bangun berapa puluh kali. Saya tidur di sini tidak bisa masuk, tidur di situ 1 menit keluar masuk, sampai jam 4 baru bisa tidur. Tapi paginya saya berkhotbah. Itu karena apa? Kalau bukan Tuhan tidak bisa. Seperti sekarang saya menyampaikan firman Tuhan juga spontan. Saya sedang cari, saya mau khotbah apa? Saya sebenarnya tidak mau khotbah ini. Saya mau khotbah surat Ibrani. Tapi Tuhan melarang. Khotbah ini ditopang oleh Roh. Menjadi orang yang besar di tempat yang maha tinggi. Yesus itu terbesar, terkaya, terhebat, mati hidup kembali dan akan datang kembali. Aku yang Alfa dan Omega, kata surat Wahyu. Aku yang dahulu, aku yang akhir. Kalau saudara mengenal Yesus, gak perlu takut. Tuhan akan berserta dan memberkati. Karena ayat yang keempat dikatakan jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada zaman mereka. Lebih indah dari malaikat, lebih indah dari semua hamba-hamba Tuhan yang lama seperti saya, itu tidak ada apa-apanya. Yang penting Yesus. Kalau saudara memuji-muji saya, tidak ada arti. Menghargai saya, tidak ada arti. Ya memang harus mengasihi, tetapi yang penting hargai Yesus di atas kehidupan saudara, di atas usaha saudara, di atas pekerjaan saudara, di atas kekuatan saudara. Yesus satu-satunya pelindung yang kuat dan pemberi berkat yang hebat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, ya haleluya. Yesus tidak berubah, berubah. Dikasih persamaan puji dulu. Tuhan Yesus cukup, cukup. Berubah, sekarang ada di tengah-tengah saudara. Tahu masalah saudara, kebutuhan saudara, persoalan saudara. Tuhan pasti menolong saudara dan pulang bersama dengan Dia. Tuhan Yesus tidak berubah.
dan aminkan sesuai perkataan firman Tuhan ditulis oleh Rasul Paulus, pembenci orang Kristen dulu, tapi dia bertobat menjadi rasul. Mungkin dia mati di Roma. Saya bacakan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23-24. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Adapun roti yang kita pegang ini, bukankah ini persekutuan dalam tubuh Kristus? Amin. Saya akan bacakan dan angkat cawan ini di atas kepala saudara. Saya akan bacakan dalam 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Adapun can berkat yang bukankah ini persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Tuhan Yesus tidak berubah. Kasihnya tidak berubah, penyertaannya tidak berubah. Saya dan saudara tetap disertai, tetap diberkati dengan kuasanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Kita nyanyi sekali lagi, nanti Budi akan berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus tidak berubah. Sungguh Engkau Allah yang tidak pernah berubah mengasihi kami Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya Engkau tetap Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih buat anugerah yang Tuhan sudah limpahkan atas hidup kami semua. Bahkan pagi ini kami sudah datang beribadah. Ini adalah anugerah Tuhan. Engkau berikan kami kesempatan untuk kami memuji, untuk kami menyembah Tuhan. Terima kasih buat anugerah yang Tuhan sudah limpahkan atas hidup kami. Maka kami bawa segenap hidup kami Tuhan, tubuh jiwa roh kami mau persembahkan di hadapan-Mu. Inilah hidup kami, pakailah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bentuklah hidup kami makin hari makin berkenan, menjadi bejana yang indah yang dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih buat kesempatan pagi ini. Terimalah pujian penyembahan kami. Terimalah persembahan harta benda milik kami yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kami. Kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat firman kebenaran yang sudah kami terima pagi ini. Biar menjadi kekuatan iman kami untuk kami tetap setia mengiring Tuhan sampai dengan selama-lamanya. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menabur benih firman pagi hari ini. Terus berikan hikmat pewahyuan, berikan penyertaan, kekuatan, kesehatan, perlindungan daripada Tuhan.
di usianya sudah lanjut, terus Engkau pakai supaya membawa setiap umat-Mu makin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kami semua diberkati, karena tubuh dan darah Tuhan, persekutuan tubuh dan darah-Mu sudah kami terima pagi ini. Maka kami menjadi manusia-manusia baru yang diubahkan serupa segambar dengan Tuhan. Ada karakter ilahi yang ada dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa kalau ada yang datang dengan membawa sakit penyakit, dengan segala kelemahan tubuh kami percaya Tuhan Engkau menjamah. Kuasa bilur-Mu, kuasa darah-Mu menyembuhkan setiap kelemahan tubuh kami. Yang datang dengan persoalan beban berat, Tuhan Engkau berikan jalan keluar. Engkau Allah yang siap menolong kami tepat pada waktunya. Engkau Allah yang membuka jalan di hadapan kami Tuhan. Kami berdoa yang punya usaha juga diberkati usahanya, yang sekolah diberkati sekolahnya, berikan hikmat kepandaian, yang berikan keturunan berikan keturunan, yang berikan pasang hidup berikan pasang hidup yang sepadan. Apapun pergumulan umat-Mu, Engkau Allah yang tahu, Allah yang tidak berubah dahulu sekarang dan selama, yang siap menolong kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, Bapak Ibu kami, umat-Mu yang tidak bisa datang pagi hari ini, mereka yang ada sakit penyakit Tuhan menjamah. Kami berdoa untuk Pak Parto, Ibu Parto, berdoa untuk Mas Fran, berdoa untuk Ibu Gini, bahkan yang lain yang tidak bisa datang mungkin karena sakit, karena kelemahan Tuhan Engkau jamah sembuhkan. Kami berdoa juga yang tidak bisa datang mungkin karena ada persoalan, ada beban, Tuhan Engkau yang tolong. Terima kasih Bapak, kami menaikkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Berkati pemimpin bangsa ini Tuhan, berikan mereka hikmat untuk mengatur pemerintahan bangsa ini dengan baik. Mereka adalah wakil-wakil Tuhan yang sudah Engkau tentukan menjadi wakil-Mu atas bangsa ini. Maka Tuhan yang menyertai mereka dalam menjalankan roda pemerintahan. Terus pulihkan bangsa ini makin hari makin baik. Kami juga berdoa untuk keamanan, untuk damai sejahtera bangsa ini Tuhan. Juga kota kami Wonogiri, terutama di Prajimanto dan sekitarnya, Romo, Konggiriwoyo, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada, pakailah gereja-gereja menjadi terang, menjadi garam, menjadi saluran berkat yang memberikan contoh yang baik, berdampak yang baik buat lingkungan Tuhan. Terima kasih, kami percaya kami semua diberkati dan kami pulang nanti dari tempat ini dengan berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa hormat syukur kami ini sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, ada beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan untuk minggu ini. Jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan, hari Rabu ada doa di tempat ini jam 9. Kemudian nanti Kamis ada persekutuan rumah tangga. Ada yang minta tidak ya hari Kamis? Di tempatnya Ibu Karyo ya. Jadi hari Kamis nanti ada persekutuan rumah tangga Permata di tempatnya Ibu Karyo jam 6:30. Bapak Ibu bisa bergabung bersama-sama, ada ibadah rumah tangga. Kemudian hari Jumat ada persekutuan anak jam 4 sore. Kita akan didik anak-anak kecil ya yang supaya menjadi anak yang takut Tuhan. Kemudian kita ketemu kembali hari Minggunya, ada ibadah raya, ibadah umum jam 9 pagi. Di tempat ini saya mengundang Bapak Ibu Saudara bisa kembali hadir untuk kita bersama-sama memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Itu jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan. Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah berkorban ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara melihat gereja kita ini ada yang baru minggu ini ya, yang ya catnya baru ya. Jadi catnya baru, kemudian di depan itu juga sudah di plafon ya, plafon walaupun sedikit, yaitu pengorbanan Bapak Ibu Saudara ya. Saya percaya firman Tuhan berkata bahwa jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin ya. Hari ini ada yang hadir, yang tidak hadir saya percaya Tuhan tetap memberkati ya. Saya kadang-kadang juga salut
ya kepada saya tidak mengharapkan sesuatu, tetapi ya mereka sendiri yang berinisiatif, biar Pak nanti kita yang urunan, kita yang ya istilahnya kita korban lah Pak gitu ya. Ya puji Tuhan, ini saya percaya pengorbanannya tidak akan pernah sia-sia. Tuhan sendiri yang memberkati usahanya. Jadi kita tidak bayar Bapak Ibu ya, semua dari mereka ya. Kita juga terus dukung dalam doa ya, supaya usaha Bapak Ibu semua yang sudah korban ini diberkati Tuhan. Kemudian kita akan mengulas sedikit tentang Natal. Saya tetap memutuskan tanggal 23 ya, karena tanggal 16 itu saya ada tanggal 13 sampai dengan 16 itu ada jadwal kuliah Bapak Ibu. Ya, saya lupa dulu itu. Karena saya sudah mengajukan untuk diajukan tanggal 9 ini ya, minggu depan itu, tetapi ternyata yang di ACC cuma 2 mata kuliah. Yang 2 mata kuliahnya tetap di minggu berikutnya begitu ya. Jadi daripada nanti saya juga kemerungsung ya, harus ngurusi ini dan juga ada jadwal kuliah. Jadi tanggal 23 kita akan ada ibadah Natal ya, perayaan Natal gitu ya. Tidak diajukan ke tanggal 16 tetapi tetap tanggal 23 ya, tetap. Kemudian tanggal 25-nya bagaimana? Tanggal 25-nya itu kita off aja ya. Jadi supaya tidak terlalu banyak kegiatan minggu itu, kita nanti capek ya. Tanggal 25-nya dialihkan ke tanggal 23, kemudian 26-nya kita ibadah hari Minggu. Nah Bapak Ibu kalau mungkin punya kalau 25 itu biasanya kan kita sering ramah tamah begitu ya, satu dayanya lain, mungkin ada makanan ringan dan lain sebagainya, kita bisa biasa beramah tamah begitu, nanti bisa dialihkan ke tanggal 26-nya kalau memang begitu ya. Jadi 25 tetap aja di rumah ya, tetapi kita ibadah di rumah masing-masing ya. Ikuti aja online banyak ya. Nanti di GBT KAO Semarang juga ada online tanggal 25, kita ikuti aja di situ. Kalau mungkin waduh kok tanggal 25 kok enggak ada perayaan ya, nanti tanya ke saya ya, karena memang 25 itu sebenarnya itu kan bikinan manusia ya. Tuhan Yesus tidak lahir tanggal 25 ya, itu cuman karena tradisi aja, tradisi Eropa yang sudah dibawa ke sini. Nah kita terbiasa melakukan ya. Jadi tidak usah merasa kita kok ganjel tanggal 25 enggak ada ibadah, enggak usah ya. 25 itu nanti kita alihkan di tanggal 23. Amin. Ya, jadi 25 silahkan datang, kita akan nanti ibadah tanggal 23-nya. Nah, 26-nya kita ibadah Minggu gitu ya. 25 di rumah. Ya, karena 25 itu kan juga PPKM. Ya. PPKM level 3 ya, kita ibadahnya di rumah aja. Itu yang bisa saya sampaikan seputar jadwal Natal. Kemudian juga mengulas sedikit tentang kepanitiaan ya, silakan terus berkoordinasi. Jadwal bukan jadwal, peserta kita atau mungkin yang hadir, prediksinya itu kan kemarin berapa ya tahun depan itu? Ya kemarin saya lihat di data jumlah jemaat di tempat kita itu ya, yang aktif maupun yang tidak aktif ya, artinya kadang-kadang datang kadang-kadang tidak, itu 108 itu dengan anak-anak ya, semua 108 itu dengan anak-anak ya, dengan anak-anak kecil ya, artinya anak sekolah minggu juga ikut di situ 108. Kalau jumlah jemaat dewasanya itu 60, kakaknya itu 60 berapa gitu ya, 67 atau berapa gitu ya. 108 kita anggap 110 gitu kalau datang. Kemudian nanti kita akan mengundang Pak Randimin, juga Pak Petrus, juga Pak Karel, tetapi hamba Tuhannya ya. Jadi jemaatnya Pak Karel kita cuma Pak Karel mungkin berdua, nanti Pak Petrus berdua, juga Pak Randimin berdua, tapi biasanya Pak Randimin ini bawa jemaat ya, biasanya Pak Randimin, apalagi nanti itu yang khotbah ini kan dari teman GBT dari Jogja.
saya pastikan Pak Randimin dan jemaat pasti datang mestinya ya, karena yang khotbah ini kan teman pendeta yang dari Jogja. Kemudian Pak Petrus juga nanti mungkin kalau bawa jemaat pun kan mungkin sekitar sedikit ya, paling 5 orang atau berapa. Pak Randimin kita prediksi 15. Jadi kalau 110 ditambah anggap aja Pak Randimin dan Pak Petrus 20 orang, berarti 130 ya, 130. Belum nanti kita lihat krunya, multimedianya Pak siapa yang Makanti ya, Mas Noel, itu paling 5 orang. Kemudian nanti keamanan 5 orang. Kemudian nanti kita speleng gitu ya, supaya jangan sampai jangan sampai nanti kurang ya. Jadi perkiraan sekitar 180 orang. Nah, nanti itu yang mungkin boleh kita siapkan 180 orang untuk konsumsi dan snacknya. Si konsumsi itu sekitar informasi ya. Kalau kemarin 150 ya, kita sekarang kita spelling 180 lah, kita spelling 30 kotak ya, 30 orang. Jadi supaya tidak kemerungsung ya. Itu untuk jumlah peserta. Tetapi nanti saya laporannya ke Polsek sama ke Koramil tidak 130, pasti tidak boleh ya. Saya laporannya tidak segitu, saya nanti laporan paling 30-40 orang gitu ya. Ya kalau kita bilang 150 Pak, wah pasti tidak boleh nanti ya. Wah di luar kapasitas Pak. Jadi yang diperbolehkan cuma separuh kapasitas ya. Kalau kita 100 orang ya paling 50 orang kapasitasnya nanti, karena mesti prokes ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada keamanan atau apa tanya gitu ya, berapa pesertanya enggak tahu Pak gitu aja. Tanya Pak Budi aja gitu ya. Nanti biar urusannya dengan saya mesti laporannya mesti di bawah itu ya. Itu supaya kita nanti juga izinnya mudah, karena nanti kalau kita overload nanti tidak boleh Pak kalau segitu gitu ya. Kayak tahun kemarin kan juga begitu ya. Tahun kemarin saya laporannya 30 orang. Saya laporan ke mereka 30 orang Pak, kita cuma jemaat lokal ya. Ternyata yang datang semua kan ya, berarti bukan salah saya kan gitu ya. Saya kan 30 orang Pak, tapi kalau datang semua saya suruh pulang kan tidak mungkin gitu ya. Jadi itu untuk persiapan untuk kita Natal. Apalagi ya, rasanya tidak ada karena panitia sudah dibentuk. Silahkan kepanitiaan ini bekerja, berkoordinasi satu dengan yang lain. Kita persiapkan dengan baik biar ini mendatangkan kemuliaan buat nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita serahkan untuk doa berkat. Kalau ada yang usul ngomong aja langsung, tidak lewat forum ibadah. Jadi ngomong sama Budi apa yang tidak setuju ya. Mari kita pulang. Pulanglah dan terimalah berkat rahmat dari Bapa, cinta kasih dari kasih sayang dari Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai memberkati saudara jasmani rohani sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan berkat ini. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.